Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru pada hari ini, yaitu terkait skema terbaru pemenuhan kebutuhan kuota formasi untuk pelamar prioritas 1, 2, dan 3 P3K Guru di tahun 2022. Jadi di sini kami akan menampilkan skema terbaru Bapak Ibu ya. Tentunya skema yang akan kami readykan pada hari ini itu tentunya mengacu pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 sebagai patokan kita Bapak Ibu ya, agar informasi yang Bapak Ibu terima itu bisa valid seperti itu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang lebar lagi kita langsung to the point saja ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, kita langsung ke pasal 37 ya, terkait pemenuhan kebutuhan formasi P3K Guru untuk pelamar prioritas, baik itu prioritas 1, 2, dan 3. Kita mengacu di pasal 37 ayat 1, 2, 3 ya. Jadi di sini ada beberapa ayat. Jadi untuk pasal 37 itu khusus membahas terkait pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru Bapak Ibu ya. Yang mana di ayat 1 dikatakan pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 itu didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Saya ulangi, itu didahulukan untuk pelamar prioritas 1 Bapak Ibu ya. Nah, jadi nantinya kebutuhan formasi atau kebutuhan kuota nantinya yang pertama didahulukan itu untuk menempati kuota dan diangkat menjadi ASN P3K Guru adalah tentunya pelamar prioritas pertama. Itu dulu Bapak Ibu ya. Nah, siapa itu pelamar prioritas pertama? Tentunya adalah pelamar yang di tahun 2021 kemarin itu berhasil mencapai passing grade atau lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Itulah yang nantinya di tahun 2022 ini diprioritaskan masuk di prioritas ya. Prioritas 1. Sorry. Nah, sekarang di sini di ayat itu dikatakan Bapak Ibu ya, di ayat itu dikatakan bahwasanya pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku urutan dari THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Dan yang kedua, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 dan lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi itulah yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 1 dan nantinya akan didahulukan untuk pemenuhan kebutuhan P3K. Nantinya yang diangkat pertama itu tentunya pelamar prioritas Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini ayat 2 lebih dipertegas ya. Ketika pemenuhan kebutuhan oleh pelamar prioritas 1 itu belum terpenuhi, Bapak Ibu ya, di ayat 3 mengatakan nantinya akan dipenuhi oleh prioritas 2. Jadi istilahnya di sini akan ada urutan, bukan perengkingan Bapak Ibu ya, tapi urutan. Jadi yang didahulukan dulu adalah prioritas 1, kemudian masuk ke prioritas 2 apabila masih ada formasi yang belum terpenuhi. Nah, ketika formasi yang dilamar oleh prioritas 2 itu sudah terpenuhi semua dan masih ada sisa formasi, nantinya akan diisi oleh guru pelamar prioritas 3. Siapa itu pelamar prioritas 3? Yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Bapak Ibu ya. Jadi guru negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi masa kerja paling rendah 3 tahun. Kalau guru honorer negeri ini di bawah 3 tahun masa kerjanya, bukan peserta prioritas 3. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat kelima, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar umum. Jadi kalau misalkan pelamar prioritas 1, 2, dan 3 sudah mendapatkan formasi dan ternyata masih ada kuota formasi atau kebutuhan yang belum terpenuhi, nantinya itu akan diisi oleh para pelamar umum. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah sangat jelas ya terkait skema terbaru pemenuhan kebutuhan
kebutuhan jabatan P3K guru jabatan fungsional tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa cek ya di pasal 33 bahwasanya yang banyak guru mempertanyakan apakah ada sistem mengunci formasi. Nah, hanya dua pasal ya yang mengatur tentang penempatan. Yang pertama pasal 33 dan pasal 37 Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Berarti nantinya pelamar prioritas itu wajib mendaftar terlebih dahulu di sekolah induknya apabila ada formasi yang sesuai dengan serdik atau ijazah terakhirnya. Nah, kemudian apabila tidak ada lagi kuota formasi di sekolah induknya, maka nantinya pelamar prioritas itu bisa mendaftar ke sekolah lain. Nah, jelas ya, bisa mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, apabila sudah tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik, maka pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Pertanyaan sekarang, apakah ada sistem kunci mengunci formasi? Nah, di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tidak ada sistem kunci mengunci formasi Bapak Ibu ya, sudah jelas ya. Di sini dikatakan misalkan pelamar prioritas tidak ada formasi di sekolahnya, pelamar prioritas itu dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Berarti jelas bahwa tidak ada sistem kunci mengunci formasi kecuali nanti di belakang ada aturan baru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang paling penting di sini bahwasanya di ayat keempat dikatakan terkait dengan tempat bertugas nanti ditentukan oleh PPK. Jadi akan ditentukan oleh PPK Bapak Ibu, tujuannya agar nantinya tidak terjadi tabrakan ya, alias bentrok penempatan antar peserta prioritas baik itu prioritas 1, 2 dan 3. Jadi nantinya untuk penempatannya tempat bertugas Bapak Ibu yang lolos di seleksi P3K prioritas 1, 2 dan 3 nanti ditentukan oleh PPK Bapak Ibu ya, tentunya berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbudristek. Jadi intinya di sini untuk sementara memang tidak ada sistem mengunci formasi. Ini dipertegas di pasal 33 ayat 1 dan 2 Bapak Ibu ya. Jadi intinya seperti itu, dan secara otomatis maka akan terjadilah nantinya skema penempatan seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti akan ada skema penempatan seperti ini. Nah, ini skema terbarunya. Kita coba Bapak Ibu ya, kita coba simulasikan berdasarkan pasal 37 dan pasal 33. Nah, di sini anggaplah di sini ada satu sekolah ya, SD SD Batu Api ya. SD Batu Api ini kebetulan di sini formasinya tidak ada ya, 0 ya. Tidak ada formasi yang disediakan. Sedangkan guru sekolah negeri masuk dalam prioritas 3, prioritas 1 itu ada 1 orang ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kebetulan di SD Melati itu ada 3 kebutuhan formasi ya, guru kelas SD. Nah, kemudian di situ ada 1 guru ya, 1 guru induk, yaitu guru yang masuk dalam kategori prioritas 2, berarti THK 2 yang tidak lolos passing grade ya di tahun 2021. Nah, logikanya seperti ini Bapak Ibu ya. Karena di sini ada salah satu guru prioritas pertama di SD Batu Api yang tidak mendapatkan yang tidak ada kebutuhan formasi di sekolah induknya, berarti pelamar prioritas 1 ini bisa melamar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya, karena di sekolah sendiri tidak ada kebutuhan formasi yang sesuai dengan ijazahnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah cocok dengan pasal 33 ayat 1. Itu sudah cocok dengan pasal 33 ayat 1. Nah, nantinya guru yang masuk dalam prioritas 1 ini akan melamar di sini Bapak Ibu ya, akan melamar di SD Melati. Nah, jadi secara otomatis akan melamar di SD Melati. Oke, jadi saya hapus namanya di SD Batu Api. Berarti dia akan melamar kebutuhan kuota formasi di SD Melati karena masih ada 3 formasi yang diperebutkan. Nah, nantinya guru prioritas 1 ini akan didahulukan Bapak Ibu ya, akan didahulukan untuk menempati formasi karena disesuaikan dengan pasal 37 ayat 1. Di sini dikatakan pemenuhan kebutuhan
P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Nah, kebetulan di sini masih ada masih ada satu kuota formasi Bapak Ibu ya, masih ada satu kuota formasi. Nah, masih ada satu kuota formasi. Jadi, misalkan nanti di sini ada guru lain ya, guru lain dari sekolah lain, misalkan dari SD Galarang, misalkan anggaplah di sini kuota formasinya sudah tidak ada juga ya, 0. Ternyata guru induknya itu ada Bapak Ibu ya, misalkan dia adalah ada 2 guru di sini ya, ada 2 guru misalkan, satu yang prioritas 1 dan satu yang prioritas 2. Nah, jadi nantinya kedua guru ini bisa melamar ke SD Melati. Ya, bisa melamar ke SD Melati. Berarti nantinya ada 2 yang merupakan guru dari luar yang masuk prioritas 1, Bapak Ibu ya, seperti itu. Sedangkan di sini apa namanya? Ada 2 guru lagi yang akan masuk prioritas 2. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi nantinya di sini akan ada kelebihan Bapak Ibu ya, akan ada kelebihan. Nah, siapakah yang nantinya di sini yang akan didahulukan? Nah, karena kebetulan di sini Bapak Ibu ya, di peraturan Permenpan RB di sini dikatakan di ayat yang kedua, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain ya. Saya ulangi, dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Berarti untuk sementara ini tidak ada sistem kunci formasi Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada istilah kunci formasi. Jadi secara otomatis guru induk tadi di SD Melati itu tidak bisa mengunci formasi karena terbentur dengan aturan Permenpan RB yang baru, kecuali misalkan di belakang nanti ada aturan baru Bapak Ibu ya. Nah, siapakah yang didahulukan di sini? Jadi yang didahulukan di sini untuk diangkat atau mengisi formasi adalah tentunya guru yang masuk dalam kategori prioritas 1 Bapak Ibu ya. Guru prioritas 1. Nah, jadi nantinya akan dilihat di sini guru prioritas 1 yang akan mengisi formasi. Nah, jadi nanti tersisa satu formasi lagi Bapak Ibu ya. Tersisa satu formasi lagi. Sedangkan ada 2 guru yang sama-sama prioritas kedua. Berarti sama-sama THK 2, satu induk, satu non induk. Nah, di sini tentunya kalau seperti ini Bapak Ibu ya, akan dilihat dulu ya. Akan dilihat dulu siapa yang linear ijazahnya. Nah, ijazahnya linear dengan formasi yang disediakan di SD Melati. Nah, di sini tentunya tidak akan ada tabrakan Bapak Ibu ya, tidak akan ada istilah saling menjatuhkan ya, tidak akan ada istilah saling menjatuhkan karena di sini kan kelebihan pelamar, sedangkan kuota 3. 2 diantaranya sudah diisi oleh prioritas 1. Nah, di sini 2 bagaimana? Ceritanya nanti di sini itu kita kembali lagi di pasal 33 Bapak Ibu ya. Pasal 33 ayat keempat. Nah, di sini diperhatikan ya, pasal 33 ayat keempat, untuk keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat kedua ini ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ceritanya kan seperti ini Bapak Ibu ya, kan tidak dites lagi. Jadi logikanya ini kedua guru ini tentunya misalkan tidak ada lagi pelamar prioritas 1 yang mendaftar di sekolah ini, berarti kedua guru ini sebenarnya lolos ya, lolos menjadi ASN. Nah, keduanya akan melakukan pemberkasan sesuai dengan pasal yang kami baca tadi, yaitu pasal 33 ayat 4. Nah, jadi keduanya ini sebenarnya lolos Bapak Ibu ya, karena sudah tidak perlu dites lagi. Nah, nantinya salah satu di antara keduanya ini akan dicarikan formasi di daerah domisilinya atau di sekitar wilayah kabupaten kota yang merupakan tempat domisilinya yang masih kosong
pelamarnya dan bisa ditempati oleh salah satu dari guru ini Bapak Ibu ya. Dan nanti mungkin terbaca ya, ada kata mungkin Bapak Ibu ya, mungkin terbaca nanti di sistem SSCASN ya. By sistem seperti itu nantinya akan diarahkan untuk memilih formasi yang masih kosong, seperti itu ya. Logikanya seperti itu ya. Nanti akan ditentukan oleh siapa ya, nanti akan ditentukan oleh PPK Bapak Ibu ya. Nanti ditentukan oleh PPK. Jadi salah satu guru ini sebenarnya sudah lulus semua, sudah lulus menjadi guru P3K dan mengisi formasi. Sisa salah satunya nanti akan dicarikan formasi oleh PPK. Nah, tujuannya itu supaya mendapatkan formasi. Kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Untuk sementara admin berani mengatakan seperti itu karena admin mengacu di pasal 33 ayat keempat. Nah, di sini ya, kita mengacu di sini ya, pasal 33 ayat keempat, bahwasanya untuk keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat kedua ditentukan oleh P3K, bukan P3K ya, PPK, Panitia Pembina Kepegawaian ya. Nah, jadi nantinya dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi nantinya untuk keputusan tempat bertugas ditentukan oleh PPK. Bisa jadi misalkan si A memilih sekolah A di SSCASN, tapi bisa saja nantinya itu ditolak Bapak Ibu oleh sistem PPK ya, oleh sistem yang ada. Bisa jadi justru diarahkan nantinya ke sekolah B. Nah, pertanyaan sekarang, untuk solusi jika misalkan ada yang seperti ini, ada kasus yang seperti ini ya, misalkan lebih pelamarnya, sedangkan formasi yang disediakan cuma 3, solusinya adalah Pemda harus mengajukan formasi sebanyak-banyaknya di setiap sekolah yang ada guru honorernya. Nah, jadi kalau misalkan di setiap sekolah di dalam satu wilayah itu diberikan formasi sesuai dengan kebutuhan sekolah dan kebutuhan data yang ada di Dapodik, maka tidak akan ada tabrakan. Jadi mungkin setiap guru nanti bisa mendapatkan formasi di sekolah masing-masing jika masih tersedia. Seperti itu ya. Jadi ini memang yang selalu diarahkan oleh Pemda, oleh Kemendikbud, agar Pemda bisa mengajukan formasi sebanyak-banyaknya. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk sementara terkait skema terbaru pemenuhan kebutuhan kuota formasi untuk pelamar prioritas 1, 2, dan 3 berdasarkan pasal 33 dan 34. Jadi apa yang kami sampaikan ini belum final tentunya Bapak Ibu ya, karena kita takutkan siapa tahu nanti di belakang ada aturan baru lagi yang mengatur tentang kebutuhan formasi atau pemenuhan kebutuhan kuota. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Kritik dan sarannya silakan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.